Karena kan memang kesibukannya Feral juga, jadi ya kita ngikutin aja agendanya. Kalau lagi kosong ya biasa kita bareng-bareng. Tapi biasanya sering kemana sih? Sering di tahun-tahun sebelumnya? Seringnya kemana? Biasanya sih keluar ya. Jadi kalau biasanya kita kalau liburnya nggak terlalu panjang di dalam negeri. Tapi mungkin biasanya akhir tahun kalau agak panjangan biasanya kita keluar. Biasa untuk nyari pengalaman baru lah. Tapi biasanya Om, kalau misalkan liburan kayak gitu, biasanya ngebawanya siapa aja sih Om? Apa sama tim juga atau keluarga aja atau gimana? Biasanya sih tergantung ya. Kalau kayak waktu itu mungkin Feralnya lagi ada rezeki, dia lagi ada lebih, ya teman-temannya diajak semua, tim dia gitu, sampai staff-staffnya diajak. Tapi kalau memang nggak terlalu panjang, ya biasanya cuma keluarga kecil aja. Om sendiri mungkin tahu nggak sih budgetnya kalau misalkan ke luar negeri atau di dalam negeri pun liburannya biasanya sekitar berapa sih Om? Relatif ya, kalau liburan tuh bisa tergantung mau nginepnya di mana, terus makanannya apa gitu kan. Jadi kalau cuma yang simpel-simpel ya nggak terlalu mahal. Tapi kalau yang jelas saya menikmati agendanya ya, jadi lebih menikmati itinerary-nya lah. Bisa puluhan sampai ratusan juta mungkin Om? Atau mungkin lebih dari itu? Atau mungkin lebih dari itu Om? Waduh, tergantung orang yang dibawa banyak mungkin kali ya. Om lihat ibaratnya sekarang Fuji makin dekatnya sama Feral, bahkan Fuji pun juga makin dekat juga sama Mama Feral. Mungkin lihatnya seperti apa sih? Ya alhamdulillah, namanya Feral juga udah alhamdulillah sudah settle hidupnya, udah punya karir, udah punya kehidupan. Saya pikir sejauh itu yang saling bisa memberikan hal-hal positif, lebih baik ke depannya, ya nggak ada masalah. Udah ngobrol-ngobrol Om sih Fuji dengan Om mungkin? Fuji udah lama ya nggak ketemu ya. Kapan itu terakhir mungkin sama papanya kali ketemu malahan. Nah, Om sendiri mungkin kayak Kenapa? Di mata saya baik ya. Saya pikir dia orang yang mandiri, di usianya saat ini udah bisa membawa dirinya dengan baik. Saya pikir dia yang baik. karena cerita nggak Om soal pendekatan dia? Iya. Enggak sih, biasanya yang jelas Feral itu kalau biasanya udah beberapa kali cerita waktu itu ketemu di luar, waktu itu di mana, di Malaysia kalau nggak salah ya, sempat ketemu katanya. Jadi ya cerita seperti itu, tapi belum pernah jalan bareng sih, belum. Belum ada omongan kayak sama Fuji tuh kayak udah pacaran gitu. Belum sampai sejauh itu, belum. Tapi banyak fans yang dukung nih Om, mungkin Fuji dan Feral itu bisa. Alhamdulillah, kalau namanya dukungan, doa dari orang-orang banyak kan itu untuk yang bersangkutan khususnya itu kan merupakan doa ya. Jadi yang baik-baik ya insya Allah. Om nilai Fuji secara personal gimana sih? Fuji secara personal orang yang baik. Tadi saya katakan mungkin dia mandiri ya. Di umurnya yang masih muda banget, sekarang udah bisa bawa dirinya dengan baik. Melihat Pak Eko Patrio juga kan ingin jadi saksi nikahnya Feral dan Fuji, mungkin tanggapannya Om seperti apa mungkin? Alhamdulillah kalau teman-temannya, sahabatnya, apalagi kalau Mas Eko kan itu maksudnya secara pekerjaan juga di dalam satu partai mendukung ya, makin banyak orang yang mendoakan, saya pikir ya alhamdulillah makin baik. Tapi kabarnya katanya lagi safari ini ke teman-teman politik untuk nyari saksi nikah atau seperti apa sih Om? Safari, maksudnya taman safari gitu. Apa konsul tentang pernikahan? Ya, konsul seperti apa? Ya namanya kalau pernikahan itu kan suatu yang sakral ya, sekali diusahakan seumur hidup. Jadi ya mungkin lebih banyak bertanya ya lebih baik. Yang jelas kalau saya orang tua hanya menyampaikan makin banyak kesamaannya dari perbedaannya itu makin baik, supaya nanti friksi-friksi ke depan yang timbul lebih sedikit. Tapi Persiapan pernikahan akhir tahun gimana nih Om? Katanya sebenarnya rame nih persiapan untuk akhir tahun, katanya ingin menikahi Fuji, gimana nih Om? Kata siapa Mbak? Bener nggak sih? Maksudnya katanya tadi hanya minta doanya aja atau belum gimana Om? belum tahu sejauh itu. Kalau sampai akhir tahun sudah ada rencana tertentu, saya belum tahu sejauh itu, karena memang biasanya Feral ini kan masing-masing anak punya karakter sendiri, tapi kalau dia itu punya karakter yang boleh dibilang orang yang perfeksionis, jadi kepingin segala sesuatunya tertata dengan baik, terus terencana dengan baik. Jadi pasti kalau ada sesuatu yang boleh dibilang agenda besar seperti itu, pasti dia udah merencanakan jauh hari. Tapi sosok Fuji ini berubah dari Feral sendiri, katanya jadi nggak kaku nih sekarang.
Iya, jelas kalau perubahan banyak banget dari dia mengikuti perkembangan dia ya dari kecil, SD, SMP, SMA sampai sekarang jauh banget gitu loh. Di dunia entertain sama di dunia politik dia sekarang aja udah jauh banget bedanya gitu loh. Dimana dia lebih banyak bisa mengerti orang. Kalau dulu kan namanya artis kan karpet merah kalau kemana-mana kan, wah ditungguin, dilayanin. Nah sekarang kebalikan, dia sebagai wakil rakyat melayani gitu. Jadi ke kemana-mana turun ya, dia harus yang bisa mendengarkan aspirasi Tapi dari tadi bawah. Kak Vero bilang dengan adanya Puji mewarnai hidupnya gitu Om. Jadi nggak kaku nih sekarang. Seperti apa mungkin Om? Ya namanya ada sesuatu sesuatu yang baru, sesuatu yang ini pasti merupakan warna baru ya untuk hidup kita ya, apapun itu ya, baik itu pekerjaan, teman dekat, saya pikir ya sesuatu yang berarti untuk dia juga. Tapi ngeliat nggak sih perubahan misalnya jadi nggak kaku? Kak Vero kan biasanya kaku banget gitu ya, cool banget gitu. Nah kemarin tuh dia sempat main playground apa segala macam gitu. Lihat berubah nggak sih? Saya pikir gitu loh, Ferrell bisa menempatkan dirinya di mana dia berada gitu. Jadi pada saat dia lagi main, dia main banget kayak anak kecil gitu. Tapi pada saat dia kerja, dia berusaha untuk menguasai pekerjaannya itu. Dia belajar, dia baca gitu loh. Jadi memang dia alhamdulillah bisa menyesuaikan dengan tempat di mana dia berada pada saat itu. Om kan Tapi kabarnya Puji sekarang dirasa udah pas nggak sih Om, atau udah cocok nggak sih dengan Ferrell saat ini? Mungkin Om melihatnya seperti apa? bagi seorang ayah. Bagi saya nomor satu yang penting adalah bagaimana si yang bersangkutan, si Ferrellnya itu nyaman, dia merasa bahagia, itu jauh lebih penting dari saya, karena faktor lain, faktor eksternal termasuk keluarga kecilnya sendiri pun itu saya bilang faktor eksternal, karena itu pengaruh dari luar ya. Sejauh dia pribadi nyaman, dia pribadi merasa satu banyak kebaikan positif ya, sedikit jalanin aja. Tapi Om sebagai orang tuanya sudah mendekati persetujuan kah atau gimana? Menyetujui nggak sih dengan ini? Saya selalu setuju, saya bilang apapun yang kamu lakukan, yang penting saya memberikan contoh kehidupan, gambaran kehidupan. Sejauh kamu ngerasa bahwa kamu nyaman, terus kamu bisa mendapatkan hal-hal positif, ya udah jalanin aja. Saya support pasti. Tapi udah ketemu sama Puji sendiri nggak sih Om? Kapan terakhir? Saya ketemu udah lama banget ya, maksudnya udah beberapa kali. Dari waktu itu sempet di mana, di rumahnya yang di kafe juga pernah ketemu gitu, udah pernah ketemu beberapa kali. Ada omongan ke sana nggak? Mungkin ada omongan ke sana nggak? Belum. Atau ledek-ledekin Om? belum. Atau masih kado om? Belum. Perihal Puji katanya sekarang lagi mencoba untuk menyesuaikan sesuai dengan biar pantas dengan Ferrell, gimana nih Om? Kan kemarin dapat ada di podcast juga Iya, sama namanya Mama. orang dari dua orang yang dilahirkan dari tempat yang berbeda, lingkungan yang berbeda, pasti penyesuaian itu sangat penting gitu, supaya untuk menghindari adanya konflik yang nanti kemudian gitu. Saya pikir itu penting. Om sama Haji Faisal sendiri satu Satu partai, Nah, ya. seperti apa mungkin kedekatan kamu sendiri Om? Udah ada omongan nggak sih mungkin? Belum. Kalau untuk ke situ belum, cuman beberapa kali ketemu di acara-acara resmi, di acara partai itu beberapa kali saya ketemu. Tapi Ferrell udah main ke rumah Puji belum sih Om? Saya nggak tahu nih, belum nanya saya, belum nanya. Om, tapi hal yang kayak gini dikomunikasikan sama Mbak Vena atau seperti apa Om? Kalau apa itu? Entah setuju atau enggak tentang kualifikasi nanti calon pasangannya Ferrell seperti apa, atau Atala mungkin nanti. Kan kalau mamanya punya kehidupan sendiri, saya juga punya kehidupan sendiri. Tapi kalau Ferrell sebagai anaknya, sampai kapanpun satu mamanya satu papanya, pasti dia komunikasi. Kan biasa deket sama Bunda Sari ya. Kalau Bunda Sari gimana cerita? Nggak biasa kan suka deket banget tuh mereka. Ya biasa lah, bercanda, tapi belum ada untuk rencana yang lebih lanjut, tapi belum. Apa diledekin sama Bunda tuh siapa? Biasanya ngeledek-ledekin. Enggak, biasanya Bunda mah bercanda aja. Oke, kualifikasi kalau untuk pasangan itu ada nggak sih pernah Ferrell tuh nanyakan advice dari om gitu untuk soal pasangan? Ya jangan mungkin. Kriteria. Jadi kalau Ferrell kan anaknya independen ya. Jadi dia sebenarnya bisa mempelajari sendiri dari apa yang dia lihat, dia alami. Nah kalau saya lebih banyak memberikan gambaran kehidupan aja. Jadi kehidupan itu begini, dari perjalanan hidup saya begini. Kalau kamu ngambil sikap ini, nanti konsekuensinya begini. Paling itu, nanti selebihnya dia mutusin. Om cukup kaget nggak sih mungkin beritanya sebesar ini loh soal Ferrell dan Puji ini. Banyak fansnya malah nih. Banyak fansnya. Ya, alhamdulillah saya pikir banyak orang yang mendoakan ya terbaik. Mungkin dia juga udah cukup
cukup dewasa untuk bisa berkeluarga, saya pikir ya alhamdulillah kalau banyak yang doain. Om